لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam ajaran Islam, pembahasan tentang cara jin melihat manusia merupakan bagian dari pengetahuan tentang alam gaib yang disampaikan secara terbatas melalui Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, melainkan untuk membangun kesadaran rohani agar manusia memahami posisinya sebagai makhluk yang hidup di tengah pengawasan Allah dan makhluk lain yang tidak tampak oleh mata. Sejak awal penciptaan, manusia dan jin diciptakan untuk tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, tetapi dengan hakikat dan bentuk keberadaan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi dasar utama bagaimana jin memandang dan melihat manusia. Manusia diciptakan dari tanah, memiliki jasad yang padat, kasat mata, dan terikat oleh hukum ruang, waktu, dan cahaya. Penglihatan manusia membutuhkan cahaya, jarak tertentu, dan tidak mampu menembus benda padat. Jin diciptakan dari api yang sangat halus, sehingga keberadaan mereka tidak terikat oleh hukum fisik sebagaimana manusia. Karena sifat penciptaannya ini, jin berada pada dimensi yang berbeda, namun beririsan dengan alam manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jin dan keturunannya dapat melihat manusia dari tempat yang manusia tidak dapat melihat mereka. Ayat ini menjadi fondasi utama keyakinan bahwa jin memiliki kemampuan untuk mengamati manusia tanpa terlihat balik. Sabda Nabi Muhammad memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kedekatan jin dengan manusia. Dalam salah satu sabda beliau, dijelaskan bahwa setan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Penjelasan ini tidak dimaksudkan secara fisik, seperti darah yang mengalir dalam pembuluh, melainkan untuk menggambarkan betapa dekat dan halusnya cara jin mengamati dan mempengaruhi manusia. Dari sini dipahami bahwa penglihatan jin tidak selalu berupa bentuk visual, seperti manusia melihat dengan mata, tetapi berupa persepsi menyeluruh terhadap gerak, kondisi, dan keadaan batin manusia. Jin melihat manusia bukan hanya sebagai bentuk tubuh, tetapi sebagai kumpulan niat, keinginan, ketakutan, dan kelengahan. Ketika manusia sedang marah, sedih, lalai, atau tenggelam dalam hawa nafsu, keadaan batin ini tampak jelas bagi jin. Sebaliknya, ketika manusia berada dalam keadaan berzikir, tenang, dan dekat dengan Allah, keadaan ini juga terlihat oleh jin sebagai sesuatu yang sulit mereka dekati. Para ulama menjelaskan bahwa bagi jin, manusia yang lalai tampak seperti rumah tanpa penjaga, sementara manusia yang mengingat Allah tampak seperti benteng yang dipenuhi cahaya. Dalam ajaran Nabi Muhammad, manusia diajarkan adab meskipun berada dalam keadaan sendirian. Beliau mengajarkan doa ketika masuk kamar mandi, ketika menanggalkan pakaian, dan ketika hendak tidur. Ajaran ini mengandung makna bahwa meskipun manusia merasa tidak dilihat oleh sesama manusia, tetap ada makhluk lain yang dapat menyaksikannya. Jin dapat melihat manusia dalam keadaan yang sangat pribadi, sehingga Islam menanamkan rasa malu dan kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah dan makhluk ciptaannya.
cara jin melihat manusia juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Tempat yang kotor, gelap, sepi, dan jarang disebut nama Allah menjadi tempat yang lebih terbuka bagi jin. Di tempat seperti itu, tabir antara alam manusia dan alam jin menjadi lebih tipis. Nabi Muhammad mengajarkan untuk menutup pintu saat malam tiba sambil menyebut nama Allah, memadamkan lampu, dan menutup makanan. Ajaran ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi perlindungan dari gangguan jin yang pada waktu malam lebih leluasa bergerak dan mengamati manusia. Namun, meskipun jin dapat melihat manusia, penglihatan mereka bukanlah pengetahuan mutlak. Jin tidak mengetahui perkara gaib secara sempurna. Dalam kisah wafatnya Nabi Sulaiman, jin tetap bekerja mengira beliau masih hidup karena mereka tidak mengetahui kematian beliau sampai Allah memperlihatkan kenyataan tersebut. Kisah ini menjadi bukti bahwa kemampuan jin melihat manusia dan dunia sekitarnya tetap berada dalam batas yang Allah tetapkan. Mereka tidak mengetahui masa depan, tidak mengetahui isi takdir, dan tidak mampu menembus kehendak Allah. Dalam sabda Nabi Muhammad juga dijelaskan bahwa doa dan bacaan tertentu menjadi penghalang antara penglihatan jin dan manusia. Ketika manusia membaca ayat kursi sebelum tidur, jin tidak dapat mendekatinya hingga pagi. Hal ini menunjukkan bahwa penglihatan jin dapat terhalang oleh perlindungan spiritual. Bagi jin, manusia yang berada dalam perlindungan Allah tampak seperti sesuatu yang tidak dapat mereka sentuh atau dekati, meskipun secara fisik berada sangat dekat. Narasi tentang cara jin melihat manusia seharusnya tidak melahirkan rasa takut yang berlebihan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam ketakutan terhadap jin, melainkan hidup dalam kesadaran akan kebesaran Allah. Jin hanyalah makhluk, sama seperti manusia, yang tunduk pada hukum Allah. Mereka tidak dapat mencelakakan manusia kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, rasa takut kepada jin seharusnya digantikan dengan rasa takut dan tunduk kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, jin melihat manusia menjalani rutinitasnya tanpa disadari. Mereka melihat manusia berjalan, berbicara, tertawa, dan menangis. Mereka juga melihat manusia berbuat baik dan berbuat dosa. Namun yang paling menarik bagi jin bukanlah gerakan fisik manusia, melainkan kondisi hatinya. Hati manusia yang kosong dari zikir menjadi tempat yang mudah dimasuki bisikan, sementara hati yang penuh dengan keimanan menjadi tempat yang tertutup rapat. Akhirnya, misteri cara jin melihat manusia menurut Islam bukanlah cerita yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem keimanan yang utuh. Pengetahuan ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di alam yang terlihat. Ada alam lain yang berjalan berdampingan dengan makhluk yang dapat melihat manusia tanpa terlihat. Kesadaran ini seharusnya mendorong manusia untuk menjaga adab, memperbaiki niat, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Karena di setiap keadaan, manusia hidup dalam pengawasannya dan berada dalam tatanan ciptaan yang luas dan penuh hikmah. Kesadaran bahwa jin dapat melihat manusia dari arah yang tidak disadari manusia membawa implikasi besar terhadap cara seorang mukmin memandang hidupnya. Dalam ajaran Islam, kehidupan tidak pernah dipahami sebagai ruang kosong tanpa saksi. Bahkan ketika seseorang berada sendirian di dalam kamar, di tengah malam yang sunyi, atau di tempat yang jauh dari keramaian, tetap ada makhluk lain yang menyaksikan keberadaannya. Jin melihat manusia dalam kondisi seperti itu dengan sangat jelas, karena pada saat manusia merasa paling bebas dan paling aman, justru pada saat itulah hijab kewaspadaan seringkali menipis. Dalam sabda Nabi Muhammad dijelaskan bahwa rasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah dan makhluk ciptaannya. Jin melihat manusia yang menjaga rasa malu sebagai sosok yang memiliki penjagaan batin. Sebaliknya,
manusia yang kehilangan rasa malu, baik dalam perbuatan maupun dalam pikiran, tampak bagi jin sebagai pribadi yang rapuh. Dari sinilah bisikan sering dimulai. Jin tidak selalu datang dengan wujud menakutkan, tetapi melalui pengamatan yang panjang, menunggu saat ketika manusia lengah, lalu menanamkan dorongan kecil yang akhirnya berkembang menjadi perbuatan besar. Cara jin melihat manusia juga dipengaruhi oleh kondisi spiritual manusia tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia memiliki dampak pada cahaya ruhani yang mengelilinginya. Cahaya ini tidak terlihat oleh manusia, tetapi dapat dirasakan dan dilihat oleh jin. Manusia yang sering berzikir, menjaga sholat, dan menjauhi maksiat memiliki cahaya yang kuat. Jin yang melihat cahaya ini merasakan ketidaknyamanan, bahkan ketakutan. Sebaliknya, manusia yang tenggelam dalam dosa dan kelalaian tampak gelap dan terbuka, sehingga jin merasa leluasa berada di sekitarnya. Dalam riwayat yang menjelaskan tentang doa perlindungan, Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa gangguan jin bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak dapat dihadapi. Jin melihat manusia yang berdoa sebagai makhluk yang sadar akan kelemahannya dan bergantung kepada Allah. Ketergantungan ini menjadi dinding yang tidak kasat mata, tetapi sangat kuat. Pada waktu-waktu tertentu, penglihatan jin terhadap manusia menjadi lebih intens. Malam hari adalah waktu ketika jin lebih aktif, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Ketika matahari terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, jin mulai menyebar. Dalam kondisi ini, jin melihat manusia yang masih berada di luar rumah, berjalan tanpa zikir, atau berada dalam keadaan lalai. Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan agar anak-anak dikumpulkan, pintu ditutup, dan nama Allah disebut. Semua ini bukan tradisi kosong, melainkan perlindungan dari pandangan dan gangguan makhluk yang tidak terlihat. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua jin memiliki niat jahat. Dalam Islam dijelaskan bahwa jin juga memiliki golongan yang beriman. Jin yang beriman melihat manusia dengan cara yang berbeda. Mereka menghormati manusia yang taat dan tidak mengganggunya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa jin yang beriman merasa kagum kepada manusia yang tetap taat meskipun hidup di dunia yang penuh ujian. Bagi mereka, manusia adalah makhluk yang diberi amanah besar, sehingga cara mereka memandang manusia tidak selalu dengan niat buruk. Misteri cara jin melihat manusia juga berkaitan dengan hakikat waktu. Jin tidak terikat oleh waktu sebagaimana manusia. Mereka dapat mengamati manusia dalam durasi yang panjang tanpa merasa lelah. Mereka melihat perubahan emosi manusia dari hari ke hari, dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya. Dari pengamatan inilah jin mengetahui pola kelemahan manusia. Mereka mengetahui kapan manusia mudah marah, kapan mudah tergoda, dan kapan mudah putus asa. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati dalam iman. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setan yang berasal dari golongan jin berusaha menghias keburukan agar tampak indah di mata manusia. Untuk dapat menghias keburukan ini, jin terlebih dahulu harus melihat dan memahami manusia. Mereka melihat kecenderungan manusia, kesukaan, dan ketakutannya. Dari situlah mereka membisiki dengan cara yang sangat halus, seolah-olah berasal dari pikiran manusia sendiri. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia selalu memohon perlindungan dari bisikan yang tersembunyi, karena jin melihat manusia dari tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Dalam perjalanan hidup manusia, ada saat-saat di mana seseorang merasa diawasi tanpa tahu oleh siapa. Perasaan ini bukan selalu ilusi. Dalam perspektif keislaman, bisa jadi itu adalah kesadaran fitrah bahwa manusia tidak hidup sendirian. Jin melihat manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Mereka menyaksikan manusia tumbuh, belajar, jatuh, bangkit, dan akhirnya kembali kepada Allah. Namun semua penglihatan ini tetap berada di bawah kehendak Allah.
Jin tidak dapat mencatat amal manusia, tidak dapat menentukan nasib manusia, dan tidak dapat menghalangi kematian yang telah ditetapkan. Dengan memahami semua ini, Islam tidak mengajarkan manusia untuk terobsesi dengan jin, tetapi untuk fokus memperbaiki diri. Pengetahuan tentang cara jin melihat manusia seharusnya menumbuhkan rasa tanggung jawab moral. Manusia diajak untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki saksi, baik yang terlihat maupun yang tidak. Kesadaran ini membentuk akhlak yang kokoh, karena manusia berbuat baik bukan karena dilihat manusia lain, tetapi karena yakin bahwa Allah selalu melihat. Narasi ini masih jauh dari selesai, karena misteri hubungan antara manusia dan jin adalah bagian dari rahasia besar ciptaan Allah. Setiap lapisan pengetahuan membuka lapisan kesadaran baru tentang betapa luasnya alam semesta dan betapa kecilnya manusia di dalamnya. Namun justru dalam keterbatasan itulah manusia diajak untuk bersandar kepada Allah, menjaga iman, dan menjalani hidup dengan penuh adab. Karena di balik dunia yang tampak, ada dunia lain yang terus mengamati, namun tidak pernah lepas dari kekuasaan Sang Pencipta. Kesadaran bahwa jin terus mengamati manusia dari alam yang tidak terlihat membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna keikhlasan. Dalam Islam, keikhlasan bukan hanya diuji ketika seseorang berada di tengah manusia lain, tetapi justru ketika ia berada dalam kesendirian. Jin melihat manusia pada saat-saat paling sunyi, ketika tidak ada sorot mata manusia, tidak ada pujian, dan tidak ada hukuman sosial. Pada saat itulah kualitas iman seseorang benar-benar tampak. Jin menyaksikan apakah manusia tetap menjaga sholatnya, tetap menahan diri dari perbuatan tercela, atau justru membuka pintu bagi hawa nafsu yang tersembunyi. Dalam sabda Nabi Muhammad, dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki pendamping dari golongan jin. Pendamping ini selalu menyertai manusia sepanjang hidupnya. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa jin tidak hanya melihat manusia dari kejauhan, tetapi sangat dekat, bahkan mengetahui kebiasaan sehari-hari manusia tersebut. Pendamping dari golongan jin ini mengamati bagaimana manusia bereaksi terhadap cobaan, bagaimana ia menghadapi kesedihan, dan bagaimana ia bersikap ketika mendapatkan kenikmatan. Dari pengamatan inilah bisikan sering muncul, menyesuaikan dengan karakter dan kelemahan masing-masing manusia. Namun Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa pendamping dari golongan jin tersebut dapat dilemahkan dengan keimanan. Ketika manusia memperkuat hubungannya dengan Allah, bisikan jin menjadi lemah dan tidak berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa meskipun jin melihat manusia dengan sangat dekat, penglihatan itu tidak selalu berujung pada kekuasaan. Jin hanya dapat mengamati dan membisikkan, tetapi keputusan tetap berada di tangan manusia. Dengan kata lain, penglihatan jin tidak menghilangkan kebebasan kehendak manusia. Cara jin melihat manusia juga berkaitan dengan suara dan getaran amal. Amal kebaikan memiliki dampak yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan oleh makhluk gaib. Ketika manusia membaca Al-Quran, menyebut nama Allah, atau berdoa dengan penuh keikhlasan, getaran spiritual ini menciptakan jarak antara manusia dan jin yang jahat. Jin melihat manusia yang membaca Al-Quran seperti melihat sosok yang diliputi perlindungan kuat. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran tidak disukai oleh jin yang durhaka. Mereka melihat rumah tersebut sebagai tempat yang terang dan sulit ditembus. Sebaliknya, rumah yang kosong dari zikir tampak bagi jin sebagai ruang yang gelap dan terbuka. Jin melihat manusia yang hidup tanpa mengingat Allah, seperti seseorang yang berjalan tanpa pelindung di tengah malam. Dari sinilah gangguan sering bermula, bukan karena kekuatan jin yang luar biasa, tetapi karena kelalaian manusia sendiri. Islam tidak menempatkan jin sebagai makhluk yang harus ditakuti secara berlebihan, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, banyak kisah tentang orang-orang yang merasa terganggu oleh jin. Namun para ulama selalu menekankan bahwa akar masalahnya bukan pada penglihatan jin, melainkan pada kondisi iman manusia. Jin melihat manusia yang lemah imannya sebagai sasaran empuk.
Sementara manusia yang kuat imannya tidak menarik bagi mereka. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa jin takut kepada manusia yang benar-benar bertakwa, karena cahaya keimanannya menyulitkan jin untuk mendekat. Penglihatan jin terhadap manusia juga tidak selalu bersifat konstan. Ada saat-saat tertentu di mana penglihatan itu melemah, terutama ketika manusia berada dalam perlindungan doa dan ibadah. Waktu sholat misalnya adalah waktu di mana hubungan manusia dengan Allah sangat kuat. Jin melihat manusia yang sedang sholat sebagai makhluk yang sedang berada dalam perlindungan langsung Allah. Oleh karena itu, sholat menjadi benteng utama dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad mengajarkan keseimbangan. Beliau tidak memerintahkan umatnya untuk mencari tahu tentang jin secara berlebihan, tetapi juga tidak menafikan keberadaan mereka. Pengetahuan tentang jin diberikan secukupnya, agar manusia waspada tanpa menjadi takut, dan sadar tanpa menjadi terobsesi. Jin melihat manusia, tetapi manusia tidak diperintahkan untuk terus memikirkan pandangan jin. Fokus utama manusia tetap kepada Allah. Semakin dalam seseorang memahami ajaran Islam, semakin ia menyadari bahwa misteri cara jin melihat manusia hanyalah bagian kecil dari misteri ciptaan Allah. Alam semesta ini jauh lebih luas daripada yang dapat dibayangkan. Ada banyak makhluk yang diciptakan Allah dengan tugas dan peran masing-masing. Jin adalah salah satunya. Mereka hidup, melihat, dan bergerak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Pada akhirnya, pemahaman tentang cara jin melihat manusia mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu kesadaran bahwa hidup ini adalah amanah. Setiap gerak, setiap niat, dan setiap pilihan disaksikan, bukan hanya oleh manusia lain, tetapi juga oleh makhluk yang tidak terlihat. Namun di atas semua itu, Allah adalah saksi yang paling utama. Jin melihat manusia, tetapi Allah melihat jin dan manusia sekaligus. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat manusia tenang, karena selama ia berada di jalan Allah, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencelakakannya tanpa izinnya. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan, karena pembahasan tentang hubungan manusia dan jin tidak akan pernah habis selama manusia masih hidup di dunia. Setiap lapisan pemahaman membuka lapisan hikmah baru, mengingatkan manusia bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang disadari oleh hati. Dengan iman, adab, dan zikir, manusia berjalan di dunia yang penuh misteri ini dengan perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Kesadaran akan keberadaan jin yang dapat melihat manusia juga membentuk cara Islam memandang pendidikan jiwa sejak usia dini. Anak-anak dalam Islam diajarkan doa, adab, dan kebiasaan baik bukan semata agar mereka sopan di hadapan manusia, tetapi agar mereka tumbuh dengan perlindungan ruhani. Jin melihat manusia sejak kecil, menyaksikan bagaimana seorang anak dibesarkan, kata-kata apa yang sering ia dengar, dan kebiasaan apa yang tertanam dalam dirinya. Lingkungan yang dipenuhi zikir dan adab membuat anak tumbuh dengan benteng batin yang kuat, sedangkan lingkungan yang penuh kelalaian membuka ruang pengamatan dan gangguan yang lebih luas dari makhluk yang tidak terlihat. Dalam banyak ajaran Nabi Muhammad, terdapat penekanan pada kebersihan lahir dan batin. Kebersihan bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang penjagaan dari gangguan makhluk gaib. Jin melihat manusia yang menjaga kebersihan sebagai pribadi yang teratur dan terlindungi. Sebaliknya, tempat yang kotor dan diabaikan menjadi lokasi yang disukai oleh jin. Dari sini dapat dipahami bahwa cara jin melihat manusia juga dipengaruhi oleh bagaimana manusia memperlakukan ruang hidupnya. Rumah yang bersih, terang, dan dipenuhi bacaan Al-Quran tampak berbeda di mata jin dibandingkan rumah yang gelap, berantakan, dan kosong dari zikir.
Dalam perjalanan spiritual manusia, ada fase-fase di mana seseorang mengalami ujian berat, seperti kesedihan mendalam, ketakutan, atau kebingungan hidup. Pada fase-fase ini, jin melihat manusia dalam kondisi paling rapuh. Mereka menyaksikan air mata, keputusasaan, dan kegelisahan yang tidak selalu diperlihatkan kepada manusia lain. Dalam keadaan seperti ini, bisikan jin bisa menjadi sangat halus, seolah-olah menawarkan jalan keluar yang cepat namun menyesatkan. Karena itulah Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia mendekat kepada Allah justru ketika sedang diuji, bukan menjauh. Zikir dan doa pada saat sempit menjadi pelindung yang sangat kuat dari pengamatan jin yang berniat buruk. Islam juga mengajarkan bahwa jin melihat manusia tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Jin mengamati suatu masyarakat, kebiasaan kolektifnya, dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Masyarakat yang menjaga sholat, keadilan, dan akhlak mulia tampak kuat dan sulit diganggu. Sebaliknya, masyarakat yang dipenuhi kezaliman, maksiat, dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai ilahi menjadi lahan yang lebih terbuka bagi pengaruh jin. Dari sini dapat dipahami bahwa kekuatan iman bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan bersama. Dalam sabda Nabi Muhammad dijelaskan bahwa setan sangat gembira ketika berhasil memisahkan manusia dari sholatnya. Ini menunjukkan bahwa jin melihat sholat sebagai titik kelemahan sekaligus titik kekuatan manusia. Ketika manusia meninggalkan sholat, jin melihatnya seperti benteng yang runtuh. Namun ketika manusia menjaga sholatnya, jin melihatnya seperti tembok kokoh yang sulit ditembus. Penglihatan ini membuat jin terus berusaha mengalihkan perhatian manusia dari ibadah, bukan karena mereka berkuasa, tetapi karena ibadah adalah sumber kekuatan manusia. Cara jin melihat manusia juga tidak terlepas dari hakikat kematian. Jin menyaksikan manusia sepanjang hidupnya, tetapi mereka tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Ketika ajal tiba, jin melihat manusia berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya, sebuah peristiwa yang juga berada di luar kendali mereka. Kematian menjadi batas tegas yang tidak dapat ditembus oleh penglihatan jin. Dari sini manusia diajarkan untuk tidak takut kepada makhluk, karena pada akhirnya setiap makhluk akan kembali kepada Allah. Dalam pandangan Islam, pengetahuan tentang jin tidak dimaksudkan untuk membuka tirai sepenuhnya, karena alam gaib tetap merupakan wilayah iman. Manusia diberi informasi secukupnya agar waspada dan sadar, tetapi tidak diberi kemampuan untuk melihat jin agar hidupnya tetap seimbang. Jika manusia dapat melihat jin sebagaimana jin melihat manusia, kehidupan akan dipenuhi ketakutan dan kekacauan. Oleh karena itu, Allah menutup penglihatan manusia dari alam jin sebagai bentuk rahmat. Narasi tentang cara jin melihat manusia pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan besar, yaitu bahwa kehidupan manusia adalah ujian kesadaran. Jin melihat manusia, tetapi manusia diuji untuk tetap lurus meskipun tidak melihat jin. Inilah makna iman kepada yang gaib. Manusia berbuat baik bukan karena takut dilihat jin, tetapi karena yakin dilihat oleh Allah. Jin hanyalah salah satu bagian dari tatanan ciptaan yang mengingatkan manusia bahwa dunia ini lebih luas daripada apa yang tertangkap oleh mata. Semakin panjang seseorang merenungkan hal ini, semakin ia memahami bahwa kekuatan sejati manusia bukan terletak pada kemampuan fisik atau pengetahuan duniawi, tetapi pada hubungannya dengan Allah. Jin dapat melihat manusia, mengamati kelemahannya, dan mencoba mempengaruhinya, tetapi mereka tidak dapat menguasai hati yang berserah diri kepada Allah. Hati yang berserah diri adalah wilayah yang tidak dapat ditembus oleh makhluk manapun. Narasi ini masih dapat terus diperpanjang dan diperdalam, karena setiap sisi kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan dunia yang tidak terlihat. Selama manusia hidup, selama ia berpikir, merasa dan memilih, selama itu pula ia berada dalam pengamatan makhluk lain. Namun di atas semua pengamatan itu, ada satu penglihatan yang paling utama, yaitu penglihatan Allah yang Maha Mengetahui. Dengan kesadaran ini, manusia diajak untuk menjalani hidup dengan tenang, penuh adab dan penuh keimanan, tanpa rasa takut berlebihan,
tetapi juga tanpa kelalaian. Dalam kelanjutan pemahaman ini, manusia diajak untuk merenungi satu hakikat penting, bahwa jin yang melihat manusia bukanlah makhluk yang berdiri di luar sistem keadilan ilahi. Mereka juga makhluk yang diuji, memiliki pilihan, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jin melihat manusia bukan karena mereka lebih mulia, tetapi karena Allah memberikan kemampuan tersebut sebagai bagian dari ujian bagi kedua belah pihak. Manusia diuji dengan ketidaktampakan jin, sementara jin diuji dengan kemampuan melihat manusia. Dari sinilah interaksi yang halus dan penuh hikmah itu berlangsung sepanjang zaman.